Ya, sudah ada Fatih, Fadil, Raisya, Kaira, Afkar, dan juga El ya. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Miss. Sehat. Sehat. Yang lain gimana nih kabarnya? Sehat. Banget. Juga Alhamdulillah ya. Yang sudah libur siapa aja nih? Coba absen. Aku udah, Miss. Besok Berarti udah, Afkar udah. Wih, Raisya besok. aku Oh, udah El sudah. Oke, kalau Fadil dan Ambil Kaira? rapot. Oh, udah ambil rapot Fatih. Wih, mantap. Kaira belum ya? udah ambil. Besok ambil rapot. Wah, besok ambil rapot. Fadil juga ya? Ambil rapot, sudah ambil rapot ya, Fadil? Wih, mantap. Gimana rapotnya aman, teman-teman? Aman, Lumayan. insya Aman Allah. ya, insya Allah ya. Semoga nilainya sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan dan juga teman-teman sudah usahakan nih kemarin saat ujian ya, teman-teman ya. Oke, wah yang sudah liburan, selamat liburan teman-teman. Berarti ini liburannya kayaknya 2 mingguan ya. Baru masuk tuh sekitar tanggal 6 Januari, betul nggak? Mm-mm. Aku tanggal 13. Oh iya, wah Aku Fatil. tanggal 5. Mm-mm. After tanggal 5 Wih, kalau Fatih berarti ini ya liburan panjang sekali nih sampai tanggal 12 13 nih kalau nggak salah ya Fatih ya. Mantap. Yang belum libur semangat ya teman-teman ya. Tapi kalau yang belum libur tuh biasanya masih ada kegiatan tuh di kelas ya kayak class meet atau mungkin ada lomba-lomba biasanya tuh kayak gitu ya. Itu adalah pekan-pekan yang seru tuh. Itu mestinya pas masih sekolah suka banget ya bagian itu ya. Sebelum libur tuh ada aktivitas free dulu gitu. Ngomong-ngomong sudah pada makan malam belum nih teman-teman? Udah, Belum, Miss. Wih, Banti udah, belum ya. Oke, El sudah. udah. Sudah, oke. Kaira, Fadil, sudah makan malam? Lagi makan malam. Ah, lagi makan malam boleh ya. Nanti kalau teman-teman dirasa lapar, misalnya teman-teman iseng nih mau nyemil sesuatu, boleh disiapkan atau nanti di kelas juga boleh sambil disiapkan sih teman-teman ya supaya nanti makin semangat juga di kelas gitu. Yang sudah masuk ke plasma Malagonopa siapa ya? Adakah yang sudah? Aku sudah, Miss. Sudah juga. Udah. Wih, udah ya. Sudah semua nih kayaknya nih. El sama Fadil juga ya kayaknya sudah masuk ya. Iya, karena hari ini kita akan mempelajari materi baru dan nanti kita akan kerjakan latihan-latihan di sana. Hari ini materinya cukup penting karena materi ini yang Miss Denise juga sangat ingat ya, yang paling Miss Denise ingat saat pertama kali belajar pemrograman. Jadi mohon disimak ya teman-teman ya terkait materi di hari ini. Tapi kayaknya masih ada beberapa teman yang belum hadir. Miss Denise izin reminder dulu ya. Miss Denise minta waktunya 1 menit untuk reminder teman-teman yang lain. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu ya. Oke, be right back teman-teman 1 menit ya. Oke deh, baik. Kalau gitu Miss Dania izin share screen dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah eh, apa namanya setia menunggu ya. 1 menit ya. Oke, baik. Kalau gitu, karena sudah pukul 7:03 mungkin teman-teman yang lain nanti akan menyusul ya, teman-teman. Kalau gitu kita buka dulu aja deh. Dan Miss Dania mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu ya. Terima kasih, teman-teman. Kalau gitu sekarang, oh boleh silakan Fatih. Ya boleh yang lain juga ya, kalau mau sambil makan boleh banget kalau di kelas Miss Dania asal hati-hati ya. Oke teman-teman, kalau gitu selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang cukup penting juga, di mana hari ini kita akan belajar terkait tipe data dan operator ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita ini lagi berada di modul yang namanya adalah variabel. Di dalam modul variabel ini kita akan belajar terkait tipe datanya dan juga kita akan melibatkan beberapa operatornya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita mau meninjau dulu yuk materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak ya? Minggu lalu tuh kita belajar apa sih? Variabel. Yes, betul El. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar terkait variabel. Menurut teman-teman, ada yang masih ingat tidak ya variabel itu apa sih teman-teman? Apa nih kira-kira?
What is variable? Skor. Angka. Angka? Oke, ada lagi yang mau coba kira-kira apa itu variabel, teman-teman? Skor. Oh iya, itu salah satu contohnya ada skor. Lalu apalagi ya variabel ya? Kalau penjelasan terkait variabel ada yang masih ingat nggak ya? Nilai. Wah, Sprite-nya bisa mengingat nama. yes, betul. Wah, yang hampir mendekati adalah jawaban L ya. Jadi kata L itu sprite-nya bisa mengingat nama. Kalau kemarin itu kita belajar variabel yang dimana kita mengetahui bahwa variabel itu kalau di Scratch adalah sebagai memori dari sprite-nya gitu ya. Kalau manusia memiliki otak atau memori atau buku catatan untuk mengingat sesuatu, sedangkan kalau di Scratch, sprite-nya itu dia bisa mengingat sesuatu dengan cara menaruh memori tersebut ke dalam variabel. Nah, mudahnya penjelasan variabel itu apa sih, Miss Dania? Mudahnya penjelasan variabel adalah dia sebagai seperti wadah ya, teman-teman ya. Wadah ataupun kotak yang dimana kotaknya itu kita sudah spesifikasikan. Kita sudah memberikan dia nama. Misalnya, kotak mainan. Yang artinya kotak mainan itu hanya boleh dimasuki atau kita bisa menyimpan di dalam kotak tersebut terkait tipe mainan-mainan aja, walaupun tipenya itu banyak variasinya, misalnya ada robot, ada Barbie, ada dinosaurus. Nah, yang terpenting dia itu mainan, maka boleh masuk ke dalam kotak penyimpanan itu atau variabel itu. Makanya kemarin saat kita belajar variabel, dia itu seperti memori, yang dimana memorinya itu dia seperti sudah ada judul-judulnya ya teman-teman ya. Misalnya memori tentang nama, berarti nanti nama dari pemain yang nanti akan memainkan gamesnya teman-teman akan masuk ke memori nama gitu ya. Lalu kemarin kita sudah belajar cara membuat variabel usia ya. Maka nanti usianya pemain akan masuk ke memori sprite-nya yaitu terkait memori umur gitu. Sudah ada Dinda. Halo Din. Selamat malam. Dinda gimana kabarnya hari ini sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Dinda boleh sambil menyimak ya, Din. Oke, jadi itu ya, itu adalah terkait variabel atau kegunaan dari variabel tuh kemarin ya, teman-teman ya. Nih, seperti ini contohnya, tipe variabel misalnya, bagaimana kita mendapatkan jawaban ini, halo Kepler gitu ya. Kenapa tiba-tiba kemarin sprite-nya bisa mengenal kita dan bisa menyapa kita? Oh, ternyata kemarin kita sudah tambahkan as-nya ya, teman-teman ya, pertanyaan ya. Lalu di sini ada eksperimen apa yang bisa ditulis dalam variabel dan apa yang bisa kita lakukan dengan itu. Oke, kalau gitu sekarang kita akan memasuki terkait tipe data yang ada di dalam variabel ya. Miss Dania mau teman-teman coba fokus untuk menyimak di sini karena ini materi yang sangat penting. Nanti kalau teman-teman memutuskan untuk ingin menjadi programmer, ingin mempelajari pemrograman secara mendalam, ini nanti akan selalu muncul nih teman-teman ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau belajar kira-kira tipe-tipe dari variabel itu ada apa aja sih? Kira-kira variabel ada tipenya, tipenya apa aja gitu. Karena kan kalau teman-teman ingat kemarin variabel itu seperti kotak penyimpanan. Kira-kira tipenya yang boleh kita gunakan dia sebagai variabel apa saja? Yang pertama ada angka. Jadi misalnya variabel ini tipe angka di mana nanti variabelnya ini bisa dimasukkan atau misalnya angka ini kita bisa dijawabnya ya, jawab sama pemainnya itu menggunakan angka. Contohnya angka 1, angka 2, ada angka 99, 0,8, 1,4 ya. Yang titik ini adalah koma ya teman-teman ya. Lalu ada ribuan, ada apa nih teman-teman? Triliun ya kayaknya ya, atau miliar nih. Nol juga ada gitu. Yang pertama adalah tipe data angka. Nah, biasanya kalau di dunia pemrograman, tipe data angka ini biasa disebut dengan tipe integer ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah belajar text-based programming, nanti misalnya teman-teman bertanya atau
tutornya ada yang bertanya, oke, berarti ini nanti jawabannya tipe data yang seperti apa? Oh, ternyata tipe datanya integer. Integer itu berarti tipe datanya adalah yang berupa angka ya, teman-teman, yang berupa bilangan tuh seperti itu. Gitu. Sedangkan kalau tipe data strings itu mencakup yang dimana ada tulisan apel, Mars adalah planet keempat di tata surya, saya lahir pada tahun 1970. Berarti kalau teman-teman sudah menganalisa tipe ya, data yang ini, berarti tipe data strings yang seperti apa sih teman-teman? Pernyataan. Pernyataan kalau kata Kaira. Yang lain, kira-kira menurut teman-teman kalau tipe data yang strings ini apa sih? Tipe data yang seperti apa teman-teman? Informasi. Informasi, betul ya. Atau ini betul nih jawaban Kaira sama Alpati semua ya. Jadi kalau string itu dia seperti informasi ataupun kalimat ya. Nah, kalau misalnya tipe data string itu dia seperti kalimat teman-teman. Makanya di sini ada yang namanya apel. Mars adalah planet keempat di tata surya dan saya lahir pada tahun 1970. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, tipe data string itu dia punya keunikan. Kira-kira keunikannya apa tuh? Coba teman-teman lihat. Ada apanya tuh? Ada yang pakai angka, ada yang enggak. Ah iya, itu salah satu ya. Jadi kita bisa mencampurkan tipe data. Ada huruf, ada angka itu boleh di tipe data string. Tapi yang paling penting apa nih? Coba teman-teman analisa dulu. Dia tuh beda sama tipe data yang lain, dia tuh menggunakan apa? Coba. Pakai huruf kapital. Pakai huruf kapital? Mendekati. Oke, coba ya. Dicoba lagi boleh-boleh. Silakan. Dia menggunakan apa tuh, teman-teman? Perhatikan ya, teman-teman bandingkan dengan tipe data yang lain. Kalau tipe data string tuh dia beda sendiri. Dia memiliki kayak anggotanya. Apa tuh? Silakan. Menggunakan kata baku. Kata baku masih kurang tepat. Coba boleh diperhatikan lagi yuk. Silakan. Boleh Miss Dania mau beri waktu teman-teman analisa dulu ya. Kira-kira perbedaannya sama tipe data lain apa tuh? Menggunakan kalimat. Menggunakan kalimat masih kurang tepat juga. Coba, coba, coba. Ini yang akan menjadi memori terpenting teman-teman soalnya. Makanya Miss Dania mau teman-teman analisa ya. Coba ya. Oke, nih Miss Dania kasih clue ya. Kira-kira ini apa nih teman-teman? Kalimat langsung. Kalimat langsung masih kurang tepat. Nah, Apa ya ini apa nih namanya? teman-teman? Oh, tanda kutip. Tanda kutip, betul banget. Yes, betul ya. Jadi jawabannya yang membuat tipe data string itu unik adalah dia beda sendiri, teman-teman. Dia harus menggunakan tanda kutip untuk bisa mengcover atau bisa menjadi kiri kanannya kalimat tersebut. Gitu. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah masuk ke pemrograman yang tipenya adalah text based atau yang diketik. Nah, itu biasanya ini diwajibkan sekali. Ini menjadi syarat kalau teman-teman ingin menjadikan ini adalah tipe data strings, yaitu kalimat ataupun pernyataan, kita harus menambahkan apa tadi namanya teman-teman? Yang seperti ini? Tanda kutip. Tanda kutip, betul. Kira-kira apa nih? Kenapa dia bisa menjadi syarat? Kira-kira kenapa kalau kita nggak pakai tanda kutip? Nanti, kalau sayangnya di Scratch itu atau di pemrograman visual ya teman-teman, yang pemrogramannya menggunakan balok, itu masih belum terasa nih perbedaannya atau syaratnya itu pentingnya kenapa. Tetapi nanti kalau teman-teman sudah masuk ke text-based programming, yang dimana pemrogramannya diketik, ini akan kerasa banget perbedaannya. Nah, Miss Dania kasih bocoran ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah masuk ke text-based programming, kalau teman-teman membuat string ini nggak pakai tanda kutip, maka nanti kemungkinan kalimat ini bisa menjadi atau bisa terbacanya oleh sistem sebagai kode juga. Gitu. Karena kan kalau text-based programming kodenya misalnya
print. Print itu untuk mencetak kalimat ya, untuk menampilkan kalimat. Itu kan sebuah kalimat juga tulisan gitu ya, print ya. Itu kenapa di sini harus pakai tanda kutip nanti kalau di text based programming. Kalau enggak nanti sistem mendeteksinya, oh apel ini adalah kodenya loh gitu. Oh, Mars adalah planet, ternyata kode. Apakah ada kode namanya Mars adalah planet gitu ya? Itu kenapa kalau tipe data string di sini sangat penting nanti di text based programming harus pakai tanda kutip ya, teman-teman ya. Gitu. Tapi kalau di Scratch tenang, masih tidak perlu nih, syarat ini tidak perlu diperhatikan begitu detail ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman kemarin sudah coba mainkan gitu ya. Kemarin kan kita sudah menggunakan beberapa tipe variabel. Contohnya umur atau nama. Nah, itu kan kita memasukkan nilainya ada berupa kalimat. Misalnya namanya adalah L. Nah, itu kan kita tidak perlu menggunakan tanda kutip. Gitu ya, teman-teman ya. Mohon diingat selalu karena ini sangat penting. Ini harus menjadi core memorinya teman-teman ya. Memori intinya teman-teman di dunia pemrograman karena nanti seterusnya teman-teman akan menggunakan tipe-tipe data ini gitu ya. Ingat-ingat kalau string itu nanti harus atau wajib dia memiliki syarat menggunakan tanda kutip ya. Lalu ada tipe data yang terakhir, teman-teman, yaitu logika. Kalau logika di sini tipe datanya berupa true atau false. Yang pinter bahasa Inggris, kira-kira true or false artinya apa nih? Benar sama bohong. Benar atau bohong? Oke, itu menurut Kaira. Kalau yang lain, ada yang mau coba? Jujur bohong. Jujur bohong. Ada lagi? Ternyata, iya. Apa nih kira-kira? True and Benar, benar, salah. yes, betul. Jawaban yang tepat true or false adalah benar atau salah. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau tipe data logika ini biasanya digunakan jika kita membuat sebuah kode logika menggunakan kode apa? Hayo, ada yang masih ingat nggak kode logika? Kondisi ini di Scratch kemarin kita kodenya apa, teman-teman? Jika maka. Iya, benar. Good job, Raisya. Jika maka ya. Jadi, kalau tipe data yang logika ini biasanya digunakan kalau kita lagi mengcoding menggunakan kode if else nih, if dan else. Jika maka ya, teman-teman, maka nanti kita akan menggunakan logika true or false. Lagi-lagi sayangnya karena kita masih menggunakan pemrograman visual, jadi nanti kita masih belum menggunakan tipe data yang ini ya, yang ketiga ya, teman-teman. Gitu. Oke, boleh silakan. Kira-kira sampai sini teman-teman sudah paham terkait tipe data variabel yang ada di pemrograman, teman-teman? Udah paham? Belum paham, Reisha? Udah paham. Oh, sudah paham. Oke, Oke, nice job, Reisha. Kalau yang lain gimana? Sudah paham? Udah. Aman ya? Oke, kira-kira ada pertanyaan dulu terkait tipe data ini, teman-teman? Belum ya? Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah penasaran nih dengan tipe data ini akan muncul kapan, teman-teman boleh nih dengan cara teman-teman berkunjung di salah satu channel YouTube tutorial coding yang text based tuh, itu biasanya di awal-awal pasti membahas ini dulu nih, di awal nih, tipe data pemrograman. Maka dari itu Miss Dania bilang hari ini adalah materi yang cukup penting karena selalu dibahas kalau teman-teman sedang mempelajari bahasa apapun itu. Ingat ya, bahasa pemrograman apalagi text based itu bahasanya banyak. Ada Java, ada Python, ada C++. Nah, itu pasti di awal akan mempelajari ini dulu gitu. Jadi, Miss Dania harap teman-teman diingat selalu ini ya, sehingga nanti ke depannya teman-teman juga sudah ini nih, sudah ingat kayak oh iya ini yang waktu itu kita pelajari nih di kelas pemrograman visual. Gitu ya. Oke deh, jadi kalau materi hari ini itu aja ya teman-teman terkait tipe variabel. Miss Dania harap teman-teman ingat-ingat selalu. Sekarang waktunya kita akan masuk ke dalam kursus atau kita akan masuk ke platform Algonova ya.
silakan yang belum masuk ke platform Algonova lagi-lagi boleh masuk dulu. Kalau sudah sekarang kita lagi di pelajaran ke-25. Jadi teman-teman bisa pergi ke pelajaran 25 dan kita mulai dari nomor satu dulu. Hari ini ketemu buat Mars nih kita teman-teman, tapi nanti kedua ya kita ngerjain buat Marsnya ya. Kita mulai dari nomor satu scratch dulu. Kenapa diubah? Nah, biar jadi variasi gitu ya. Biasanya buat Mars di awal, kali ini scratch duluan. Gitu ya, biar teman-teman nggak bosen nih. Baik, kalau gitu yuk boleh masuk dulu. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung pergi ke nomor satu ya, yaitu terkait apa tuh tadi? Pokoknya yang nomor satu ya, teman-teman ya. Aduh, loading lagi. Coba Miss Dania matiin kamera dulu. Oke, Miss Dania clear dulu biar samaan ya, kayak teman-teman ya. Oke, yuk sekarang kita coba kerjain. Miss Dania mau kasih contoh nomor satu aja. Nomor dua itu seru banget. Jadi nanti Miss Dania mau coba teman-teman kerjakan sendiri ya. Ya, dimulai dari nomor satu dulu. Ingat, kalau soal di Scratch itu kita harus baca soalnya. Kita perhatikan, cermati soalnya. Baik-baik, sorry. Gitu ya. Oke, coba kita lihat dulu. Aduh, masih loading lagi. Coba Miss Dania matiin lagi deh. Sorry ya, koneksi Miss Dani ini agak laggy karena habis hujan, teman-teman. Oke, kita coba mainkan dulu ya. Oh, jadi nanti oktopusnya akan mengarah ke mouse kita ya. Dan nanti kalau kita arahkan ke musuhnya, maka kita akan dapat skor. Nah, ini nih serunya kita belajar variabel arti akhirnya ya. Akhirnya kita bisa menambahkan skor ke dalam permainan kita. Gitu ya. Baik, kalau gitu sekarang kita mulai dari yang pertama. Skor ditetapkan sebesar 0. Wah, karena dia adalah kode atau tas yang muncul di awal, dan di sini hanya disediakan, oh, di sini udah ada ternyata. Oke, kita lanjutin yang ini, yang masih belum. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Berarti karena ini adalah tas yang pertama, kita langsung tambahin aja di bawah bendera hijau. Yuk, teman-teman tambahin ya. Jadi kita mau tetapkan skor dulu nih di awal. Skornya adalah 0, supaya nanti gamesnya seru. Kalau misalnya tiba-tiba skornya adalah 10, wah kurang seru dong, kita tinggal ngelanjutin gitu ya. Makanya di awal nilai skornya kita mau atur menjadi 0 dulu, teman-teman. Oke, selanjutnya mengontrol gurita. Yang dimana di sini kita baca dulu soalnya ya teman-teman ya. Tambahkan balok control dan perintah repeat forever. Wah, ini harus pakai repeat forever nih pergerakannya. Berarti langsung aja ya. Teman-teman pakai repeat forever, berarti yang selamanya. Dan kita tambahin dulu di dalamnya nih. Jika menyentuh siapa nih? Di sini menyentuh pufferfish. Nih, pufferfish ya. Jadi teman-teman ubah untuk kondisinya di sini menyentuh pufferfish, maka kita akan ubah skornya di sini namanya calm ya, menjadi 1. Nah, sekarang Miss Dania punya pertanyaan nih, supaya teman-teman bisa menganalisa kenapa kodenya seperti ini. Sekarang Miss Dania mau tanya teman-teman, kan ada ya misalnya games yang dimana dia itu ada kesehatan gitu ya. Kesehatannya di awal 100 misalnya. Lalu kita mau bikin kalau misalnya gurita menyentuh pufferfish, maka health-nya itu akan berkurang. Kira-kira di sini kan kalau dia bertambah, dia akan ada sebesar 1 ya. Kalau health-nya itu kita mau yang tadinya 100, tapi kalau dia menyentuh pufferfish akan berkurang health-nya, berarti di sini akan ada angka berapa nih teman-teman ubahnya? -1. Yes, betul, good job. -1 ya. Jadi gitu teman-teman. Untuk pembuatan skor, Miss Dania langsung kasih bocoran di awal. Jadi nanti kalau teman-teman bikin games dan akan melibatkan skor yang nanti dia itu di awal sudah ditetapkan dulu skornya misalnya 1000 atau 100. Dan nanti kalau dia menyentuh misalnya apa namanya lawannya gitu ya, maka nanti health-nya akan berkurang. Berarti nanti teman-teman pakai negatif ya, jadi kayak dikurangin gitu. Setiap menyentuh maka berkurang 1 gitu misalnya. Tapi kali ini kan kita mau bikin di awal itu 0, count-nya atau skornya 0, dan dia akan terus bertambah kalau menyentuh pufferfish. Makanya di sini kita pakai variabel yang namanya adalah ubah. Tapi nama variabelnya masih count ya teman-teman, karena di sini count itu adalah sebagai skornya. Ya. Nah, di sini ada perbedaan. Coba teman-teman lihat. Di pertama itu pakai atur, yang di dalamnya itu pakai ubah. Kalau atur itu seperti penempatan awal. Kayak misalnya kita kemarin menempatkan posisi awal gitu ya, sebelum kita pindah-pindah.
Makanya dari kalau pakai variabel biasanya penempatan awalnya itu ada aturnya dulu. Atur variabel di awalnya dulu gitu ya. Maka nanti kalau sudah ada kondisinya, sudah ada kode logikanya, variabel itu bisa diubah-ubah gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut yuk. Di sini sudah menyentuh pufferfish nih. Kalau sudah, sekarang kita lihat skor akan bertambah. Di dalam selamanya nanti ada kontrol lagi nih. Tambahkan set perintah berikutnya setelah blok kontrol. Perhatikan bahwa kondisi harus diperiksa secara terus-menerus. Wah, ternyata di sini sudah disediakan kode prosedur ya teman-teman yang namanya kontrol. Di mana sih kodenya? Nih, teman-teman bisa scroll down. Wah, ternyata ini nih. Udah disediakan sama Algonova ya yang dimana kontrolnya itu nanti pufferfish akan mengikuti pointer mouse kita lebih dari 5 dan mengarah ke pointer mouse kita. Itu kenapa tadi pufferfish-nya akan mengikuti mouse kita terus, teman-teman. Dan dia akan bergerak selama 7 langkah, sebanyak 7 langkah. Yang artinya kontrolnya ini, ingat ya, kalau kode prosedur kita harus panggil. Kalau panggil, prosedurnya biasanya kita taruh di bawahnya bendera hijau dan di dalam selamanya. Nih, coba ya. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau Miss Dania biasanya taruh di atas. Karena kan kita mau bikin pufferfish-nya yang terpenting jalan dulu. Ngikutin arah dari mouse kita dulu. Baru nanti logikanya juga akan berjalan. Gitu ya. Oke, kita coba yuk. Silakan teman-teman mainkan. Tuh, udah bisa ya? Siapa yang udah bisa? Nanti kalau udah bisa, boleh teman-teman cek ya. Apakah sudah berhasil atau belum. Silakan teman-teman. Udah berhasil ya Miss Dania ya. Kalau sudah teman-teman bisa cek. Eh, jangan lupa disimpan ya. Yang belum berhasil adakah? Adakah yang kendala teman-teman? Aman ya? Oke, kalau sudah aman, boleh silakan teman-teman lanjut ke nomor 2. Jadi Miss Dania mau teman-teman coba kerjakan sendiri dari nomor 2 sampai emoji smile yang terakhir ya. Ada ratingnya dulu tuh. Nanti teman-teman coba kasih rating. Nomor 2 yang terpenting teman-teman cermati soalnya, pasti nanti bisa mengerjakan ya. Karena kayaknya kodenya tuh sudah ada semua tuh di soal. Boleh ya, coba teman-teman kerjakan dulu. Nomor 2 itu adalah soal terkait tebak angka. Kalau kemarin adalah perbandingan umur untuk variabelnya, kalau saat ini yang nomor 2 itu adalah terkait tebak angka. Kita mau main tebak-tebakan sama sprite yang ada di dalam Scratch. Bisakah? Nah, coba ya. Silakan ya teman-teman ya. Tuh, oke. Silakan boleh coba teman-teman kerjakan dulu. Nanti Miss Dania mau lihat ya untuk perkembangan kodenya teman-teman. Dikerjain dulu ya, semangat ya teman-teman ya. Nanti Miss Dania mau panggil 4 orang untuk bisa Miss Dania lihat progresnya. Oke? Silakan, boleh dikerjakan dulu teman-teman. Cermati soalnya yang terpenting ya teman-teman ya. Cermati soalnya, baru nanti pasti teman-teman bisa kerjainnya. Oke? Silakan. Seru banget ini dulu pas Miss Dania belajar coding juga ada nih soal kayak gini kita disuruh tebak angka sama sistem ya berarti kalau text based mah gitu ini seru banget. Aduh, jadi nostalgia Miss Dania ya. Semangat ya teman-teman. Oke, boleh deh dimulai dari 4 orang pertama yang sambil share screen sambil ngerjain ya. Yaitu sisi kanan Miss Dania dulu ada Fadil, El, Dinda, dan Afkar. Yuk, silakan. Fadil, El, Afkar, dan juga Dinda boleh sambil share screen ya. Sambil dikerjain nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Nice. Oke, lanjutin ya El. Boleh sambil share screen aja nggak apa-apa. Wih, semangat Fadil. Fadil masih nomor 1 ya. Iya, coba dikerjain dulu. Iya, pakai repeat forever soalnya tadi. Repeat forever. Kode repeat forever yang mana ya? Yes, oke. Nah, di situ. Oke, boleh ikutin ya. Ikutin soalnya Fadil ya. Semangat. Berarti di dalam selamanya apa tuh? Oke, boleh dilanjutin lagi ya, El. Ikutin aja tuh. Yes, oke.
Oke, silakan. Nah, tuh udah bisa dimainkan ya, Fadil. Oke, boleh lanjutkan nomor 2 ya. Silakan Fadil kerjakan dulu. Oke, sekarang mestinya cek untuk Dinda. Nah, untuk Dinda kontrolnya di sini, Din. Di dalam selamanya, di atas jika. Karena biasanya kalau prosedur kita panggilnya di awal ya. Iya, jikanya dihapus dulu tuh yang di bawah kontrol. Iya. Oke, nice. Kalau sudah coba Dinda mainkan kayaknya udah bisa. Silakan, Din. Nah, mantap. Udah aman ya, Din? Boleh dicek dan disimpan ya. Iya, Kaira ingin bertanya? Miss yang buat parsnya nanya, itu dia taruhnya di bawah question, question sama answer yang di bawahnya Yang di bawah. bendera hijau. Wah, di bawahnya bendera hijau. Nah, jadi kalau yang tanya itu kan yang kayak nomor berapa yang saya pikirkan gitu ya, Kaira ya, berarti ya. Oke, jadi kalau yang tanya itu adalah masuk ke dalam kode yang namanya question answer. Nah, jadi dia tuh di question answer kan pertama ada atur dulu tuh kayak tadi ya, ada set dulu intended number-nya, baru dia akan menanyakan gitu. Sudah paham, Kaira? Clue-nya? Udah. Oke, good. Boleh lanjutin ya. Oke, sekarang Miss Dania cek untuk Afkar. Yuk, semangat Afkar. Miss mau Wah, nanya lagi. boleh. Silakan Kaira. Yang kan itu kan apa namamu diganti jadi apa? Ah, iya, bukan apa namamu ya. Berarti sesuai dengan soalnya. Berarti Kaira bisa coba mainkan lagi. Kamu klik bendera hijau, kira-kira buat Mas nanyanya apa tuh? Oh, nomor berapa yang saya pikirkan? Berarti ya. Gitu. Silakan. Wah, berarti Afkan nanti tinggal satuin sama ini ya, Terima kasih. prosedurnya ya. Sama-sama, Kaira. Boleh lanjutin ya. Teman-teman yang lain juga kalau ingin bertanya boleh banget. Silakan, teman-teman. Miss, Iya, Fatih. kok aku masih belum bisa ya? Yang mana, Fatih? Boleh sambil share screen? Coba. Ah, iya, iya, ya. Ini sudah hampir benar nih. Tapi, kalau Fatih lihat di sini, aturnya ini kita taruh di bawah question answer aja. Karena sesuai di tasnya yang tadi ya, question answer itu adalah kita atur variabelnya. Dan setelah dia atur, pertanyaannya itu juga di dalam question answer nih. Karena kan tanyanya itu adalah question ya. Baru ini adalah answernya. Ada lagi yang harus Fatih perhatikan. Coba Fatih buka dulu soalnya. Yang paling bawah tuh, ini kodenya udah hampir betul, tetapi yang paling bawah, nah ini nih, jadi di dalam gabungkan, ada gabungkannya lagi. Fatih sudah paham? Sudah kelihatan tuh? Ah iya, dah itu aja pasti nanti kamu udah berhasil. Oke? Semangat Fatih! Wah, minggu lalu kita udah belajar ya terkait penggabungan teks dan juga variabel ya. Hari ini kita gunakan. Kita. Oke, silakan. Itu tanda seru ya, Afkar. Kayak angka satu ya. Kayak ini Fadil, coba. Wah, Fadil, kamu kebalik nih. Jadi question answer itu untuk pertanyaan dan jawaban, tetapi kalau rule of the game itu adalah yang di atas. Yes, betul. Good, good. Lanjutin lagi. Dan tanyanya itu juga question ya. Jadi tanyanya itu taruh di dalam di bawahnya atur. Tanya, tanya apa namamu nih? Nanti Fadil taruh di bawahnya atur. Karena kan dia pertanyaan tuh question. Yes, betul dah. Lanjutin. Good. Tinggal sedikit lagi berarti nih Fadil. Semangat ya. Misalnya cek untuk L. Wow, iya betul L. Kamu juga nih. Berarti dimulai dari atur dan juga tanya dia tuh kan masuknya di question answer. Berarti L tarik ya. Dari atur, yang kode atur tuh atur variabel, kita taruh di question answer. Yes, betul. Tinggal dilanjutkan jika, maka, dan jika tidaknya ya. Good job, sedikit lagi juga El nih. Semangat. Ih, mantap. Fatih sudah selesai ya berarti ya. Good job, Fatih. Kita tunggu yang lain dulu ya.
Oke. Hati-hati ya teman-teman ya di pemeriksaan kondisi. Di jika tidaknya itu di dalam gabungkan ada gabungkan lagi. Ya, hati-hati ya. Miss, Iya, Fatih? Ini yang di bonus pertama, Mm-mm. Kenapa tuh? variabelnya maksudnya apa, Miss? Coba, berarti di sini Sprite menjelaskan aturan game. Wah, ini berarti kamu harus bikin kayak tadi lagi tuh, harus ada Bukan, prosedur Miss. tuh. Kenapa, Maksudnya Fatih? variabelnya. Oh, variabelnya. Oke, coba Miss Dania mau cek dulu ya untuk soalnya. Miss Dania soalnya belum nih. Coba tebak angka. Oh, sama kayak tadi ya berarti ya. Oke, berarti variabelnya kalau Fatih mainkan, itu kan di awal Botmars menanyakan siapa namamu. Berarti variabel apa yang pertama nih? Bukan, Miss. Kok bahasa Rusia, Miss? Oh iya, iya ya pakai bahasa Rusia ya. Udah nggak apa-apa kalau gitu. Fatih bisa pakai bahasa Indonesia. Kamu ubah aja. Jadi kamu bikin variabel ulang ya. Oh iya, Miss Dani baru notice tuh pakai bahasa Rusia ya. Ya udah nggak apa-apa, Fatih bikin Miss, variabel yang baru ya. Iya. tadi yang tanya apa namamu itu diganti pakai apa? Coba Afkar sekarang bisa klik lagi bendera hijaunya. Ya, oke. Lalu di sini sebelum kita menanyakan nomor berapa yang saya pikirkan. Nah, itu ya yang nanti akan menjadi pertanyaan ya. Nomor berapa yang saya pikirkan. Iya, Fatih, sayangnya dia pakai bahasa Rusia ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kamu delete aja dan bikin variabel yang baru. Untungnya, untuk soal bonus ini, dia itu yang ngecek bukan sistem ya. Yang ngecek itu Miss Dania. Jadi nanti kamu bisa bikin sesuai dengan yang Fatih inginkan gitu. Sesuai dengan soalnya, oke? Nice job, Fatih. Iya, yang lain yang udah selesai boleh ya. Sambil coba-coba kerjakan bonusnya dulu. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih untuk Afkar, dan Fatih. Miss Dania izin stop share screen dulu. Sekarang Miss Dania mau cek untuk Raisya dan juga Kaira ya. Kayaknya Raisya sama Kaira belum Miss Dania cek nih. Yuk, silakan Raisya dan Kaira. Boleh sambil share screen. Oke. Coba Miss Dani lihat. Ini dia nih. Atur ini adalah masuk ke question. Tanya juga sebagai question ya, Raisya ya. Berarti atur dan tanya masuknya ke prosedur question answer. Ya, silakan. Berarti nanti Raisya tarik dulu jika makanya nih. Dan Gimana? atur dan juga tanya nih harusnya di sini, di dalam question answer. Itunya udah betul. Itunya udah betul nih. Iya. Gimana tadi, Miss? Iya, tanyanya Raisya tarik ke sini, ke atasnya jika. Yes, dan aturnya juga, jangan, kalau, yes itu betul. Sekarang yang atur tuh, yang di rules ya, itu atur juga taruh di atasnya tanya. Good job. Oke, dah. Coba Raisya, cek deh, kayaknya udah berhasil. Iya, Dinda ingin bertanya. Miss, aku sudah selesai. Good job, Afkar. Dinda ingin bertanya. Miss, ini memang nggak semua ada. Kenapa, Di? Ini emang nggak semua ada pertanyaan namanya apa gimana, Miss? Iya, coba Dinda sambil share screen ya. Coba deh. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Miss, Wah, oke. kok Iya, aku pas tadi cek malahan salah semua. salah. Waduh, coba Afkar sambil share screen. Berarti yang masih ada kendala yaitu Dinda dan Afkar ya. Miss Dania izin stop share screen dulu. Yang ada kendala boleh teman-teman sambil share screen ya. Miss Dania bantu yuk, silakan. Dinda juga ya, sambil share screen ya, Din. Oh iya, nah berarti yang ini Dina kebalik nih. Yang katakan itu masuk ke artikan rules of the game. Coba Dinda tarik dulu ya. Katakannya itu di dalam rules of the game. Ya, baru question answer masuknya atur di dalam question answer. Oke, dilanjutkan nih. Coba Dinda buka lagi soalnya. Dina buka soalnya. Lalu kita buka yang Botmars memikirkan suatu angka. Oh, ini udah. Berarti yang kedua, yang ketiga, pengguna memasukkan suatu angka. Wah, berarti tanyanya ini kan adalah pertanyaan ya. Berarti Dinda taruh lanjutkan di dalam atur.
Iya, di sini bukan apa namamu ya, tapi Dinda ganti sesuai dengan soalnya. Coba Dinda buka dulu nih soalnya, kita mainkan lagi. Yes, coba Dinda klik. Oh ini nih, langsung nih kata bot Mars, nomor berapa yang saya pikirkan. Berarti Dinda ubah ya, tanya apa namamu ini, Dinda ubah menjadi nomor berapa yang saya pikirkan. Yuk, silakan Din. Baru dilanjutkan ya untuk jika makanya. Miss Dania cek untuk Afkar. Wah, ini dia nih Afkar satu kali lagi nih. Pasti akan benar ya. Untuk tanyanya ini taruh di atasnya jika. Karena tanya itu kan question. Question itu masuk ke dalam prosedur question answer. Yes? Tanyanya di atas jika ya. Jikanya tarik dulu ke bawah. Ya, baru tarik tanyanya. Jangan itu udah benar. Aturnya itu betul. Udah di situ ya. Atur taruh di bawahnya question answer. Oke? Yes. Iya, baru tanya dulu nih, yang tanya nomor berapa yang saya pikirkan, itu di bawahnya atur. Coba Afkar tarik yang ini nih, yang tanya. Di bawahnya atur dan kita sambungkan dengan jika makanya. Kayak kemarin ini nih pertanyaan Umar kan gini juga ya. Oke, boleh dicek dulu. Oh ya, dimainkan dulu ya, silakan baru dicek. Silakan. Nah, Dinda buka lagi soalnya, Din. Dinda buka lagi soalnya. Yang terakhir, nah ini sama semua nih. Dinda ikutin aja. Kode ini langsung taruh di question dan answer-nya. Karena itu logika untuk jawaban. Logika untuk answer-nya, Miss, oke? masih belum bisa. Masih belum bisa. Coba Miss Dania lihat. Atur intended of number 1 hingga 10. Rules of the game question answer. Nomor berapa yang saya pikirkan? Sama dengan jawaban, bagus sekali. Anda bisa menebak. Oke. Gabungkan saya. Waduh, kenapa ya? Masih belum ya? Coba Afkar geserin ke samping, boleh? Iya, udah ini juga tuh. Udah ini ya, padahal ya. Sebentar. Miss Dania cek dulu ya. Kenapa nih punya Afkar ya? Oke, berarti di aturan of the game, tulisannya udah sama ya. Hai, saya memikirkan angka 1 sampai 10. Iya. Artikan question answer, atur ke pilih acak 1 sampai 10. Oke. Nomor berapa yang saya pikirkan jika... Oh, kebalik nih, Afkar. Nah, ini kebalik. Bukan the intended number sama dengan jawaban, tapi jika jawaban sama dengan intended number. Nah, coba Afkar balik dulu ya. Jawaban dulu untuk parameter. Ya, parameternya yang awal itu adalah jawaban sama dengan angka yang diacak. Oke, yuk dicek kayaknya udah berhasil Afkar. Silakan. Boleh dimainin dulu ya. Oke. Oke, coba disimpan dan dicek udah berhasil belum? Oke, good. Baru kerjakan surveinya ya. Silakan. Makasih. Sama-sama. Dinda sudah berhasil, Din? Lagi ini ya, coba ya. Kalau Fadil sudah berhasil kah? Udah. Sudah ya. Kalau L sudah berhasil, L? Tadi nomor 2 L sudah berhasil belum ya? Udah. Oh, udah. Oke, good job. Berarti tinggal Dinda ya. Semangat, Din. Nanti kalau sudah bisa info Miss Dania ya. Oke, sambil tunggu Dinda, boleh ya. Teman-teman kerjakan dulu soal bonusnya. Jadi soal bonusnya itu boleh dikerjakan yang bintang 1 dulu aja. Karena waktu kita kan masih 7 menitan nih sebelum kita istirahat ya. Boleh teman-teman coba kerjakan level bonusnya ya. Nah, betul. Untung tadi diingatkan oleh Fatih nih. Jadi di level bonus ini ada kesalahan. Variabelnya itu dia menggunakan bahasa Rusia, teman-teman. Karena memang ini kayaknya dari soal algo yang pusatnya nih. Jadinya masih menggunakan bahasa Rusia. Jadi silakan teman-teman bikin variabelnya ulang ya. Perhatikan dulu untuk soalnya yang ditanya itu variabelnya pertama apa. Oh, ternyata variabel yang pertama itu yang ditanya adalah nama gitu ya. Berarti Miss, teman-teman bikin variabel nama. Iya? hmm, berarti Algonova dari Rusia. Iya, awalnya itu foundernya atau pendirinya itu dia dari Rusia gitu. Sampai nanti Sama. dia terselubung ke semua negara.
Kenapa Kaira? Nama ownernya siapa? Coba Miss Dania lupa lagi. Coba ya. Iya nih, dia orang Rusia nih, teman-teman. Kadang kalau lagi Miss Dania meeting ada dia nih. Si siapa ya namanya? Miss, Ini dia. Iya? aku bintang satunya bahasa Rusia. Iya, itu dia. Maka dari itu nanti Fatih, Afkar bisa coba ini sendiri ya, bikin variabel baru sendiri ya, sesuai dengan soalnya. Namanya ini nih, Kaira Andrew Lobanov. Kenapa, Din? Dinda ingin bertanya? Dinda ada kendala kah? Kasih, Miss. Sama-sama. Miss, Iya, Raisya kenapa? itu kan pakai bahasa Rusia. Terus kita Mm-mm. tahu tahu apa namanya? Tahu bahasanya. Kan itu kan ditranslatein ke Indonesia. Bagaimana kita bisa tahu? Caranya kalian harus melihat dari soalnya. Miss Dania kasih unjuk ya contohnya ya. Coba. Miss Dania juga belum, soalnya kalau bonus itu memang tutor nggak diwajibkan. Ini ya teman-teman ya, mengerjakan karena memang ini latihan untuk PR-nya teman-teman. Baru nanti kalau udah benar, Miss Dania bisa cek gitu. Caranya gini, teman-teman dan semuanya ya. Miss, gimana nih untuk variabelnya kan di sini pakai bahasa Rusia. Gimana cara aku tahu itu variabel yang benar? Pertama-tama teman-teman hapus dulu semua variabelnya supaya tidak membingungkan teman-teman ya. Dan untuk membuat variabelnya dengan cara teman-teman mainkan dulu di awal. Misalnya, di sini Botmars menanyakan siapa namamu. Yang artinya di sini pasti akan ada memori Botmars yang dimana khusus untuk menyimpan nama-nama dari pemainnya. Artinya, teman-teman langsung bikin aja variabelnya. Yang pertama adalah player name misalnya. Eh, Nama pemain. Nah, ini tidak usah di checklist ya. Kalau di checklist nanti dia muncul nih di layar kita. Gitu. Jadi ini tidak usah di checklist. Lanjut, kita cek lagi. Misalnya namanya Dania. Hey Dania. Nah, di sini dia memikirkan angka 1 sampai 10. Nah, di sini kita disuruh tebak angka. Artinya pasti akan ada memorinya Botmars terkait angkanya. Angka yang acak. Berarti nanti teman-teman bikin variabel lagi. Di sini namanya adalah random random names, numbers. Random numbers. Oke? Miss, Nah, itu dia. aku udah, Miss. Wih, good job Pati. Nice job ya. Kita tunggu yang lain dulu ya. Yang lain kayaknya mau coba juga nih yang bonus. Oke? Nah, gitu ya teman-teman ya. Good job Pati. Kalau Pati juga variabelnya ada berapa nih berarti? Ada 2. Ada 2 ya. Berarti di sini ada yang namanya player name sama random names juga. Nih, tapi di sini serunya teman-teman coba deh lihat. Bot Mars-nya itu kalau kita salah, nomornya kita salah, maka dia itu disuruh coba ulang-ulang terus tuh. Kira-kira bagaimana tuh ceritanya? Coba ya. Oke, silakan. Tapi sayangnya waktunya 3 menit lagi nggak apa-apa. Silakan teman-teman coba kerjain dulu. Kalau misalnya teman-teman penasaran, nanti boleh coba lanjutin di rumah. Dan kalau misalnya teman-teman stuck banget, aduh kodenya apa, nanti boleh WhatsApp Miss Dania ya. Gitu. Wih, Miss Dania kemarin sudah dapat WhatsApp baru dari Kaira sama Afkar. Untuk teman-teman yang lain yang masih bingung terkait codingnya, boleh ya WA Miss Dania kapan aja, it's okay teman-teman. Miss Dania malah suka kalau di WhatsApp teman-teman ya. Oke, silakan. Boleh dicoba dulu ya. Biar rapi bikin prosedurnya juga kayak tadi teman-teman. Misalnya adalah rules of the game gitu ya. Rules of the game. Iya, Udah selesai. Dina udah selesai? Yeay, good job Din. Dina kalau mau coba bonusnya dulu boleh ya. Tapi 2 menit lagi nih sayangnya waktunya nggak apa-apa. Kalau gitu nanti Dinda bisa lanjutin di rumah ya. Teman-teman juga ya. Nah, kan. Rules of the game sama satu lagi tuh tadi apa? Oh, question answer. Gitu. Teman-teman. Biar rapih ya, jadi pakai prosedur nih. Nanti question answer-nya apa, rules of the game-nya apa, jangan lupa untuk dikasih, oh enggak, jangan dikasih selamanya deh. Karena kan dia nggak selamanya akan bekerja ya. Kalau games baru tuh, kalau games yang kayak tadi Octopus pakai selamanya ya. Berarti rules of the game dulu, baru question and answer. Gitu.
ya. Oke, itu untuk struktur awalnya. Boleh nanti teman-teman lanjutkan dan pikirkan nih, kira-kira untuk kode selanjutnya itu bagaimana. Yang masih bingung nanti WhatsApp Miss Dani aja ya. Oke, silakan. Oke, teman-teman, sayangnya karena kita itu adalah kelas grup, jadi di pertengahan materi itu ada istirahat dulu karena sudah pukul 7.50. Kita mau istirahat dulu ya. Silakan teman-teman yang mau ke toilet dulu, mau ambil minum, mau ambil cemilan, mau lanjutin juga boleh ya. Silakan teman-teman, boleh istirahat dulu. Nanti kita mulai lagi pukul 19.55 kita akan lanjut ke Bot Mars, oke? Selamat istirahat semuanya. Oke, teman-teman ada yang udah berhasil belum tadi? Jadi dia bisa menebak, jadi kita boleh ya menebaknya itu berulang kali sampai jawabannya itu benar. Ada yang berhasil nggak? Tadi Fatih udah berhasil ya?
Wih, mantap. Miss Dania kasih clue deh teman-teman. Jadi gimana caranya si bot Mars atau si chatbotnya itu memberikan kita kesempatan untuk mencobanya berkali-kali. Jadi kalau untuk mencobanya supaya dia memberi kesempatan kita untuk mencoba berkali-kali itu, teman-teman bisa menggunakan kode yang namanya adalah conditional loops. Ada yang masih ingat nggak conditional loops tuh kemarin kodenya namanya apa teman-teman? Ada kata-kata loops-nya, tapi ada condition-nya. Berarti apa tuh nama kodenya? Apa? Ayo. Materi ini mungkin yang teman-teman paling ingat, conditional loop itu pas bot Mars lagi di labirin, dan dia itu nggak ada lantai yang biasa kita hitung. Kemarin pakai kode apa tuh ya kalau kayak gitu ya? Ulangi sampai. Ulangi sampai yes, betul banget El. Itu ya kodenya ya. Jadi untuk membuat bot Marsnya itu memberi kita kesempatan untuk mencoba, berarti teman-teman bisa pakai kode ulangi sampai. Ulangi sampainya kapan? Sampai apa nih? Ulangi sampai jawabannya adalah angka yang lagi dipikirkan bot Mars. Gitu ya. Makanya itu pertanyaan nanti akan diulang terus-menerus tuh teman-teman sampai jawabannya itu benar. Seperti itu ya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita mau lanjut dulu ya teman-teman, karena sudah pukul 19.56. Sekarang kita langsung pergi ke Boat Mars aja, karena kali ini kita mau lihat Boat Marsnya sedikit berbeda. Jadi teman-teman bisa okein dulu, teman-teman bisa back dulu, dan teman-teman bisa pergi ke nomor 2, Laboratorium Retro ya. Jadi sekarang Boat Mars lagi jadi apa ya namanya staf laboratorium ya. Berarti teman-teman bisa pergi ke yang nomor 2 ini. Oke, baik kalau gitu sekarang kita coba kerjain dulu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di lab retro ini atau lab laboratorium kita akan menegaskan pemahaman kita terkait variabel. Nah, kalau bot Mars tipenya seperti ini, yang dimana soalnya itu cukup panjang, teman-teman wajib untuk cermati soalnya lagi ya, teman-teman ya. Kita baca dulu. Perkenalkan C1PO. Dia bisa mengukur kristal dan merekam nilainya di komputer. Jadi C1PO itu yang mana? C1PO adalah yang ini, teman-teman. Jadi dia kayak apa namanya, teman-teman? Kaca pembesar ya. Kaca pembesar yang dimana dia bisa mengukur kristal dan merekam nilainya di komputer. Komputernya yang mana? Komputernya adalah yang ini. Oke, baik, lanjut ya. Kemudian, dia mengirim informasi tersebut ke markas. Mari kita kirimkan ukuran dari kristal pertama. Oke, sekarang Miss Dania mau tanya teman-teman. Tadi Miss Dania sudah menjelaskan kalau variabel itu di awal kita harus atur dulu variabel awalnya itu mau berapa. Berarti di sini sudah disediakan kode yang namanya tetapkan nilai A, ada ukuran kristal sama kirim nilai A. Berarti kalau kita mau menetapkan variabel awal, kita pakai kode apa ya? Ada yang bisa tebak tidak? Tetapkan nilai. Tetapkan nilai. Yes, betul. Jadi di awal kita pakai tetapkan nilai atau kalau bahasa Inggrisnya adalah set variabel nilai A menjadi apa? Wah, kalau di sini kosong berarti kita harus tambahkan kondisinya, teman-teman. Miss, ini kenapa A? Kenapa nggak B? Kenapa nggak C? Kenapa nggak D? Karena kalau teman-teman perhatikan di komputernya itu paling atas adalah huruf A. Jadi kita gunakan komputer atau apa namanya variabel yang A-nya dulu ya teman-teman ya. Variabel A dulu. Untuk B, C, D-nya itu nanti lagi aja. Oke, dimulai dari A dulu. Lalu di sini kondisinya apa? Kondisinya adalah ukuran kristal. Karena dari soal kita akan kirim ukuran kristal pertama. Berarti kita tetapkan variabel A-nya atau variabel pertama ini sesuai dengan ukuran kristal nanti yang muncul, teman-teman. Baru nanti kita akan, kalau udah dapat nih ukuran kristalnya, kita akan kirimkan nilai A-nya ke komputer.
Oke, sekarang kita coba play ya. Nih, kristal pertama tuh udah muncul tuh. Kita lihat. Wah, udah langsung kedeteksi ya sama C1P0 bahwa kristal ini akan masuk ke variabel A. Kita kirimkan ke variabel A, ke komputer A5, yang dimana ukurannya itu 5 dari mana? Dari ukuran kristal pertamanya. Oke, lanjut lagi yuk, teman-teman bisa dilanjutkan lagi. Kita coba kerjakan nomor 2. Nomor 2 kita perhatikan ya. Sekarang kita perlu mencari tahu ukuran dari kristal kedua. Kalau tadi itu adalah kristal pertama, makanya saat pertama kali kristalnya melewati C1P0, dia tuh langsung terdeteksi. Karena kan memang kita maunya kristal pertama tadi untuk informasinya. Kalau sekarang kita mau atau membutuhkan kristal nomor 2. Nah, untungnya di sini sudah ada kode yang namanya kristal berikutnya, teman-teman. Jadi di sini di awal kita pakai kristal berikutnya dulu. Karena kalau kita play yang muncul kan adalah kristal pertama tuh. Tapi kita nggak mau kristal pertama, jadi kita next dulu pakai kode yang namanya kristal berikutnya. Sudah otomatis pasti dia akan muncul ke kristal nomor 2. Kalau sudah kayak tadi lagi, kita tetapkan nilai A-nya terkait ukuran kristal dan kita kirim nilainya ke variabel A. Coba ya. Kayak ini kristal pertama. Kristal kedua, oke, mantap ya. Dia langsung muncul di sini nih. A sama dengan 2. 2 gitu ya. Oke, boleh dilanjutkan kembali ya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan dari nomor 3 sampai emoji smile. Ini yang wajib. Kalau nanti sudah selesai, boleh teman-teman lanjutkan ke level bonusnya ya. Silakan teman-teman boleh dikerjakan dulu seperti tadi. Nanti Miss Dania panggil 4 orang ya untuk bisa mencoba progresnya. Miss Dania lihat progresnya. Oke, yuk sekarang dibalik ya. Urutannya yang awal share screen itu adalah Fatih, Kaira, dan juga Raisya. Yuk silakan Fatih, Kaira, dan Raisya boleh sambil share screen ya. Oke, dimulai dari Fatih dulu. Berarti udah nomor 6. Good job. Good, good, good. Tambahkan 3 ke ukuran kristal kedua dan kirim informasinya. Oke, silakan. Coba Fatih analisa dulu ya. Kalau Kaira, nomor 3. Oke, nomor 3 kirim nilai dari kristal keempat agar tetap di bawah batas perintah gunakan perulangan. Yes, betul. Ingat, dia mau kristal keempat tuh. Berarti ulanginya berapa kali, Kaira? Mhm. Coba. Oke, boleh. Nice. Good, lanjutin ya. Kalau Raisya nomor 5. Mantap. Good job. Oke, lanjutkan lagi ya. Wih, cepet banget teman-teman ngerjainnya. Nice job ya. Oke, untuk Fatih, Kaira, Raisya, good job ya Miss Dani. Lihat kayaknya teman-teman sudah paham cara untuk mengerjakannya. Boleh dilanjutkan kembali. Sekarang Miss Dania mau cek untuk 4 siswa berikutnya, yaitu ada Afkar, Dinda, El, dan juga Fadil. Boleh sambil share screen ya teman-teman. Dinda, Afkar, El, dan Fadil. Silakan. Oke, coba Afkar, kirimkan nilai dari kristal keempat agar tetap di bawah batas perintah gunakan perulangan. Ingat, kalau tadi kita ingin mengetahui kristal kedua aja, kita langsung pakai kristal berikutnya ya, Afkar ya. Berarti kalau kita ingin tahu ukuran dari kristal keempat, Afkar udah bisa pakai kode loops nih di atas. Sebelum ditetapkan ya. Nah, iya, sebelum ditetapkan kita pakai ya. Kalau untuk ke kristal keempat berarti ulanginya berapa kali, Afkar, dari kristal satu? Betul, dalamnya di situ ya. Oke, boleh dicoba dulu. Dan jangan lupa dikirim variabelnya. Kirim nilai variabel. Oke, boleh coba.
Wah, kelebihan ya Afkar ya. Ingat, kalau kristal berikutnya dari kristal pertama hitungnya, Afkar. Berarti kalau ulangi 4 kali dari kristal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kamu harus kurangi 1. Gitu. Coba. Jadi ulangi 3 kali. Betul kayak gitu ya. Silakan Afkar. Boleh dilanjutkan kembali ya. Oke, kalau L sudah L udah nomor 7. Oke, silakan. Boleh dilanjutin ya. Kalau Fadil nomor 7 juga. Mantap. Dinda, boleh sambil share screen, Din? Coba Miss Dania mau cek progresnya ya. Dina nomor 3. Oke, Dina perhatikan dulu soalnya. Kirimkan nilai dari kristal keempat agar tetap di bawah batas perintah gunakan perulangan. Tadi kalau Dinda ingat di nomor 2 itu untuk pergi ke kristal 2 aja kita akan membutuhkan kristal berikutnya ya, baru ditetapkan. Nah, ini tetapkannya Dinda taruh di bawahnya ulangi ya. Tetapkannya Dinda taruh di bawah ulangi, betul, sudah benar. Tinggal ditambahkan kristal berikutnya, tapi kalau dari nomor 1 kristalnya ini baru terhitung, berarti ulanginya itu harus 3 kali. Karena kalau 4 kali dari kristal pertama dihitungnya akan menampilkan kristal kelima. Kayak gitu ya, Din. Coba. Nah, gitu caranya. Silakan, Din, lanjutin lagi ya. Oke, wah mantap. Silakan. Wah, sekarang untuk Fadil nih. Di sini kita baca dulu soalnya ya. Mari cari tahu total ukurannya. Untuk menghitung penjumlahan ini, variabel harus diberi nilainya sendiri ditambah dengan nilai angka yang ditambahkan. Mari kita lihat bagaimana cara melakukannya. Hitung sampai kita mencapai kristal biru. Oke, di sini sudah hampir benar nih Fadil ya, di mana kita akan menggunakan ulangi hingga warna biru. Tapi di sini kita tidak pakai kristal berikutnya dulu. Kristal berikutnya itu kan kita mau taruh di dalam ulanginya bahkan. Kita taruh di dalam ulangi hingga. Karena kan kita akan next kristalnya itu sampai nanti kristalnya warna biru gitu ya. Nah, untuk tetapkannya di sini tetapkan nilai A ditambah dengan kristal size. Karena kan kristalnya itu memiliki size-nya masing-masing. Yang dimana nanti ini dihapus ya. Good, nolnya juga langsung tambahin ukuran kristalnya. Tetapkan A ditambah dengan ukuran dari kristal, baru kita kirim nilainya. Baru kita kirimkan nilainya. Nah, ini nggak usah nih A-nya, karena kan kita akan menetapkan A-nya dulu gitu. Kalau kamu tambahin A lagi, maka di situ akan berulang, akan terus-menerus ditambahin gitu. Jangan lupa untuk kirim nilai A-nya ya di sini ya. Silakan. Kirim nilai. Oh iya, tetapkannya belum. Tetapkannya harusnya yang ini di atas dulu nih. Tetapkan A-nya, taruh di atasnya dulu, dan kita bikin 0 dulu di awal ya. Jadi nanti saat kita ini coba dia itu dari 0 dulu. Iya, ada yang ingin Miss, bertanya? Raisya ya? Miss, Iya. nomor ini yang bonus Apa sih? pertama Iya. Sudah. yang mana? Oke, kalau nomor bonus yang pertama itu kita cek dulu ya, yang dimana kita itu soalnya apa nih? Coba Miss Dania cek dulu ya di soalnya Miss Dania ya. Bintang yang pertama itu dia mengatakan bahwa dan di sini temukan ukuran total dari kristal-kristal yang berwarna hijau. Mari berhenti pada kristal biru lagi. Oke, jadi di sini cara untuk mengerjakannya itu kita akan menggunakan repeat until lagi gitu ya. Tapi jangan lupa di awal kita tetapkan value-nya jadi 0. Ini sama persis kayak nomor 7 sebenarnya ya. Di awal kita tetapkan value-nya 0, lalu kita repeat until sampai blue color atau si kristalnya itu warna biru.
Dan di dalamnya ini boleh pakai kode logika nih, Fatih, karena kan di situ sudah ada if then ya, jika maka ya. Jika warna kristalnya itu hijau, maka kita tetapkan value A ke A ditambah dengan kristal ukuran kristalnya. Baru kita next kristal gitu. Send value jadi A. Atau boleh Fatih sambil share screen ya. Jadi biar Miss Dania cek dulu kode yang telah Fatih tambahin. Gitu. Silakan. Sebentar, Miss Dania cek punya Fadil dulu ya. Tadi Fadil kayaknya masih ini nih, masih bingung, masih ada kendala. Oke. Nah, di sini hampir benar nih. Di sini hampir benar untuk Fadil, tapi di sini kita mau tambahkan A-nya dulu. Jadi tetapkan nilai A, lalu tambahkan A-nya. A ditambah ukuran kristal. Jadi A-nya itu di sampingnya tetapkan nilai A. Iya, betul. Coba Miss Dani lihat ya. Tetapkan A jadi 0, ulangi sampai berwarna biru. Tetapkan A, value-nya ke A ditambah ukuran kristal. Ini tapi ditaruhnya di sini nih, Fadil. Taruhnya kirimkannya itu bukan di dalam ulangi hingga ya, karena kalau di dalam ulangi hingga maka dia udah kekirim duluan. Oke, boleh coba. Fadil coba mainkan dulu. Sebentar ya Fatih ya, Miss Dania bantu Fadil dulu nih. Silakan. Hmm, satu. Salah. Wah, coba kenapa nih? Di sini harusnya satu ditambah ini ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya, Din. Kita kan tetapkan yang ini ya, kristal berikutnya. Oh iya, kalau gitu kita coba ini ya, balik ya. Bagaimana kalau kita tetapkan A-nya dulu menjadi A tambahin ukuran kristal, baru kita kristal berikutnya. Jadi yang tetapkan A-nya ini, Fadil, itu udah benar kodenya yang tadi ya. A-nya masukin ke sini, A-nya masukin ke dalam sini, good. Tapi kita pindahin, tetapkan yang di atasnya. Oke, sebentar ya, Din. Iya, betul di situ. Oke, dah coba. Fadil sekarang coba cek. Karena kan di awal kita kasih 0 dulu, warnanya biru, kita tetapkan A ditambah dengan ukuran dari, oke. Iya, udah benar, oke. Karena kan kita mau tetapkan ukuran dari kristalnya dulu, baru kristal berikutnya. Oke, boleh kalau gitu dilanjutin lagi ya. Oke, Din, Miss Dania bantu Fatih dulu ya, baru ke Dinda ya. Coba Miss Dania cek untuk Fatih. Kalau Fatih berarti sudah betul nih, udah ada tetapkan nilai A menjadi 0. Nah, sekarang jikanya di sini adalah kristal, warnanya adalah hijau. Berarti di sini langsung warna aja. Warna aja, warnanya hijau. Dan di dalamnya itu kita tetapkan lagi kayak tadi nomor 7. Tetapkan A ditambah crystal size. A ditambah crystal size. Ukuran kristal. Nah, jangan lupa kristal berikutnya, karena kalau misalnya dia bukan berwarna hijau, kita akan next ke kristal berikutnya. Nah, ini A-nya ditambahin A lagi ya. Jadi kita mau bikin, tetapkan nilai A ditambah ukuran kristal. Coba, dah. Coba sekarang Fatih mainkan ya. Oke, kita cek setelah ini hijau nih. Masuk? Oke, masuk ya. Oke. Gitu, benar-benar. Good job. Boleh dilanjut lagi ya, Fatih ya. Nanti Fatih coba lakukan hal yang sama nih. Kayaknya yang bonus yang kedua ini juga masih sama-sama nih. Gitu. Oke, lanjutin lagi ya, Fatih ya. Oke, dari Dinda dulu ya, Kak Ira ya. Kalau Dinda kenapa, Din? Masih bingung itu Nomor? tanyaan nomor 4. Nomor 4. Oke, Dinda boleh sambil share screen ya, Din. Coba kita cek sama-sama. Oke. Fatih. Sekarang Miss Dania cek untuk Dinda. Kalau Dinda di sini nomor 4 ya. Kalau nomor 4 itu kita baca dulu soalnya. C1P0 bisa bekerja dengan data selain bisa mengukur kristal. Tambahkan 1 ke ukuran kristal dan kirim informasinya. Wah, berarti di sini pertama-tama kita tetapkan dulu yang dimana kita itu akan nanti kita akan menambahkan ukuran kristal dengan tambahin 1 gitu ya, Din ya. Yang artinya di sini kita akan tambahin kristal size atau ukuran, tadi udah benar, set A, tetapkan A, lalu di dalamnya ada ukuran kristal ditambah 1.
ukuran kristal tambahkan 1. Dan kita kirimkan nilai A-nya. Oke, gitu ya, Din. Oke, sekarang untuk Kaira, kenapa Kaira? Jangan lupa Makasih, kirimkan. Miss. Jangan lupa kirimkan ya, Din. Setelah ini ya. Oke, Kaira. Nggak bisa, Miss. Nomor? Nomor, nomor 7. Nomor 7. Oke, Kaira boleh sambil share screen ya. Silakan. Mm-mm. Coba. Oh iya, wah kayaknya teman-teman juga masih bingung ya karena Miss Dania cek L juga nih, L juga masih stuck di nomor 7, Afkar juga lagi di nomor 7. Kalau gitu kita bahas sama-sama ya nomor 7 karena kita harus pergi ke periksa dirimu nih setelah ini. Oke, kalau gitu kita coba kerjain sama-sama nomor 7 sambil Miss Dania bahas gitu ya. Sebentar, oke. Nih Miss Dania izin stop share screen dulu ya untuk semuanya ya. Boleh di stop share screen dulu teman-teman. Oke. Miss Dania, mohon maaf ya, di stop share screen dulu ya. Kita kerjain sama-sama aja karena kayaknya teman-teman masih bingung ya untuk nomor 7 ya. Oke, kalau gitu kita bahas dulu. Di awal, kita baca dulu ya soalnya ya teman-teman. Mari cari tahu total ukurannya. Untuk menghitung penjumlahan ini, variabel harus diberi nilainya sendiri. Variabel harus diberi nilainya sendiri, ditambah nilai angka yang ditambahkan. Mari kita lihat bagaimana cara melakukannya. Hitung sampai kita mencapai kristal biru. Nah, untungnya di nomor 7 ini sudah ada kode yang namanya ulangi hingga. Oke, dimulai dari tetapkan nilai A-nya dulu, di mana kita mau bikin variabel A, atau teman-teman bisa pilih ya, di sini kita tetapkan nilainya itu di awal 0 dulu, biar nggak terdeteksi di awal ya, teman-teman ya. Kalau sudah, kita bisa pakai kode conditional loop nih, atau repeat until yang tadi kayak di soal bonus di Scratch ya, teman-teman ya. Kita ulangi hingga berwarna biru, karena kita mau kristalnya warna biru. Ya, baru kita tetapkan nilainya atau variabelnya menjadi A, karena di soal kita harus menambahkan nilai diri dia sendiri ditambah dengan ukurannya, yang dimana di sini ada A ditambah dengan ukuran kristalnya, teman-teman. Kalau sudah diulangi seperti itu, kita akan ganti ke kristal berikutnya. Dan kita kirim nilai A-nya. Udah gitu aja. Coba ya, teman-teman mainkan ya. Tuh, silakan. Nanti dia udah berhasil. Sekarang ke kristal biru. Nah, itu dia. Dia sudah ke kristal biru. Oke, silakan teman-teman. Boleh coba dikerjakan dulu ya nomor 7. Nanti yang sudah boleh langsung ke periksa dirimu ya teman-teman. Karena waktunya tidak terasa sudah pukul 20.17 aja ya teman-teman ya. Oke, yang sudah nomor 7 boleh langsung pergi ke periksa dirimu ya. Silakan. Oke, adakah yang belum sampai nomor 7? Tadi Dinda ya, Dinda masih nomor berapa nih, Din? 5, oke. Kalau L sudah nomor berapa, L? 7. 7, oke. Afkan tadi nomor 7 ya. Fadil sudah lebih dari nomor 7 ya tadi ya? Udah sampai bonus ya? Ya, Miss. Oke, good, boleh. Kalau gitu berarti tinggal Dinda ya, Din. Dan nanti Dinda boleh dilanjutkan di rumah lagi ya sebagai PR untuk dari nomor 5 sampai nomor 7. Nanti Dinda kalau Miss, masih bingung bisa bentar, inform Miss Miss. Dania ya. Iya, kenapa El? Kenapa Afkan? Tadi mouse-nya ini apa? Nggak bisa gerak. Oh iya, boleh silakan Afkar. Yang sudah selesai nomor 7, yuk langsung pergi ke periksa dirimu ya. Silakan teman-teman. Coba kerjakan dulu periksa dirimu karena tidak terasa waktunya sudah 20.19 ya. Silakan teman-teman coba kerjakan periksa dirimu. Nanti yang sudah selesai periksa dirimu bisa info Miss Dania ya, teman-teman ya. Silakan.
Oke, Afkar sudah nomor 7? Belum, oke, boleh dilanjutin ya. Dinda semangatin. Atau nanti boleh dijadikan PR dulu, nanti teman-teman boleh Miss, kerjakan periksa dirimu. Iya kan? habis periksa dirimu, Oh, jadinya udah. ini gak usah dipindahin. Kalau Afkar di sini udah selesai ya? Sudah ke sudah selesai? Oh, ya, ini dilanjutin dulu ya, karena kan Afkar nomor 7 nih, tanggung. Boleh Afkar dilanjutin dulu. Kalau untuk Dinda, karena Dinda masih nomor 5 nggak apa-apa. Nanti dijadiin PR, nanti Dinda kalau bingung boleh WhatsApp Miss Dania ya. Oke, Din? Silakan. Nanti yang sudah boleh langsung ke periksa dirimu. Silakan teman-teman. Oke, yang butuh kode nomor 7 Miss Dania sudah kirim ya di chat box ya. Nanti teman-teman boleh cek dulu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke periksa dirimu ya. Silakan teman-teman bisa lanjutkan dulu. Di sini ada 3 soal. Coba teman-teman kerjakan dulu. Nomor 1 itu adalah jawaban yang lebih dari satu. Nomor 2 juga ya teman-teman, jawaban lebih dari satu. Dan nomor 3 itu terkait true dan juga false. Mana nih yang dimana dia itu variabelnya itu benar dan juga ada yang salah ya. Ingat kalau nama dari variabel itu harus sesuai dengan kontennya. Kemarin tuh minggu lalu kita sudah pelajari ya teman-teman. Kira-kira yang tidak sesuai dengan kontennya misalnya nih, letter 11 of city. Nah, ini kan kebalik ya, harusnya variabel dulu baru parameternya gitu. Lalu di sini vehicle kurang dari 100. Hah? Vehicle kurang dari 100, harusnya vehicle sama dengan apa gitu ya. Lalu ini gasolin plus vehicle. Masa gasolin atau bensin ditambah dengan vehicle atau apa namanya? Transportasi. Nah, gitu ya. Vehicle kali city. Nah, itu juga doesn't make sense. Itu juga nggak masuk di akal ya. Berarti dia masuknya ke false. Gitu ya. Oke, boleh teman-teman dikerjain dulu. Silakan. Nanti yang bingung boleh info Miss Dania ya. Nanti yang sudah selesai periksa dirimu bisa info Miss Dania ya, teman-teman. Sebelum nanti kita akan mengulas materi hari ini. Oke? Miss, Ya, El? nomor 2 gimana, Miss? Oke, nomor 2 ya. Jadi nomor 2 itu kita baca dulu soalnya. Tonton animasinya, program mana yang ditunjukkan di sana. Di sini kita lihat dulu ya. What's your favorite juice? Apple juice katanya nih, teman-teman. What's your favorite drink? Apple juice. Take apple juice in the fridge. Oke. Berarti di sini ada pertanyaan terkait minuman nih, gitu ya. Berarti di sini pasti akan ada variabel minuman juga. Itu kenapa di sini yang akan ditujukan di dalam kodenya itu yang mana aja. Yang pertama itu adalah di mana si perempuan itu menanyakan apa yang menjadi favorit minumannya, gitu ya. Kita tetapkan variabel drink menjadi answer-nya gitu ya. Tetapkan variabel kepada answer-nya. Oke, ini masih betul. Set drink menjadi milk. Nah, di sini kita lihat ya. Katakan join, ambil tag jawabannya ke dalam fridge. Kenapa ini betul? Padahal di sini ada tulisan set drink to milk. Tapi ingat kalau misalnya sistem di Scratch itu dia membaca dari atas ke bawah, teman-teman. Nah, di sini yang terbaca adalah, yang pertama terbaca itu adalah variabel drink adalah sesuai dengan jawabannya. Maka dari itu di sini dia betul. Dia akan tag answer-nya. Answer-nya itu adalah jawaban yang tadi ya, sebagai akan masuk ke variabel di dalam fridge. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini
sudah ini yang paling betul ya teman-teman. What's your favorite drink? Kita tetapkan variabel drink menjadi jawaban dari pemainnya dan nanti kita akan gabungkan tulisan ambil minumannya. Minuman itu variabel yang tadi sudah dijawab pemain di dalam kulkas. Ini yang paling benar nih, yang paling familiar sama kita. Kita gunakan yang ini ya teman-teman ya. Tidak ada celah apapun. Selanjutnya yang ketiga di sini. What's your favorite drink? Yang dimana di sini nggak ada variabelnya. Tapi di sini dia sudah melibatkan jawaban pemain sebagai kalimatnya. Ambil, answernya apa? Tadi misalnya L jawabnya apple juice, berarti ambil apple juice ke dalam fridge. Gitu ya, silakan. Wah, di sini hampir mirip sih, tapi ya. Miss, Oh, nih. Iya. Iya, Kaira? yang nomor 1 sama 3 gimana? 1 sama 3. Kalau nomor 1 itu kita cek dulu, pilih semua variabel yang digunakan dalam program ini. Variabel yang ada di program ini adalah drink dan juga answer. Karena answer-nya itu dilibatkan dalam pembuatan kalimat dan drink-nya itu adalah sebagai variabel. Gitu. Oke, Kak Ira? Itu nomor 1. Kalau nomor 3, jawabannya adalah sesuai yang tadi. Kamu bisa pilih-pilih variabelnya di dalam operator ini dengan cara kamu baca dulu. Misalnya, bacanya tuh kayak gini. Letter 11 of city. Itu nggak masuk akal banget ya. Surat 11 atau tulisan 11 dari kota. Itu nggak ada artinya nih, nggak ada maknanya, nggak sesuai konten. Berarti dia salah. Lalu, vehicle, kendaraan kurang dari 100. Itu juga kurang ya kayaknya ya. Jadi, di sini kita pakai taruhnya di false. Gasolin plus vehicle, ini lagi. Ini kurang jelas banget ya, maka dia masuk ke false. Apalagi ini, vehicle kali city. Nah, ini juga nggak masuk ya. Nggak masuk di akal. Kalau true itu, yang true, length of vehicle. Jadi, ini adalah panjang dari variabel vehicle. Karena kan sebagai memori berarti memorinya itu lebih dari 1 gitu. Makanya nanti ada length-nya juga nih di dalam variabel. Gasolin per kilometer ini biasanya untuk melibatkan logika matematika nih. Jadi kita akan melibatkan bensin per kilometernya. Lalu join we are going to variable city. We are going to New York misalnya. Nah, ini bisa masuk nih, dia true. Kilometer lebih dari 50. Kilometer lebih dari 50 gitu. Jadi itu yang true ya. Miss, masih nggak bisa nomor 2. Oh ya, coba nanti eh apa namanya? Afkar bisa cek hati-hati karena di situ hampir mirip ya. Jadi nanti coba kamu bisa lebih hati-hati lagi. Sebentar, Miss Dani kirim dulu yang nomor 3 ya. Memang untuk periksa dirimu yang ini agak-agak ya teman-teman ya. Tapi lagi-lagi ini adalah untuk melatih pemikiran teman-teman atau pemahaman teman-teman terkait variabel. Oke, ini yang nomor 3 ya. Yang nomor 2 itu yang ini. Sebentar. Nih, yang nomor 2 itu adalah yang ini ya, Kak. Jangan terbalik. Yang nomor 2 itu, oh no, kenapa nih? Dia nggak bisa diklik, hold on ya. Oh no, kenapa ya? Coba. Miss, aku udah miss. Wih, good job Fatih. Kita tunggu yang lain dulu ya. Oke, nah untuk Afkar, hati-hati. Yang nomor 2 itu jawaban yang salah adalah saat variabel drink masuk ke dalam kalimatnya. Yang lain betul. Gitu. Kenapa variabel drink di sini masuk tapi dia itu salah? Karena di sini yang tadi ambigu ya, teman-teman ya. Drinknya ada yang sesuai jawaban, ada drinknya yang sudah ditetapkan yaitu milk. Yang lain betul. Jadi kamu bisa lihat jawaban yang salah aja. Yang salah itu di samping tag-nya itu adalah variabel. Yang namanya adalah drink. Oke, dan di atasnya ada tulisan set drink to milk. Oke? Kadang suka terkecoh memang sama ini nih. Nah, dia agak terkecoh. Tapi kalau yang dia itu tag jawaban itu benar. Gitu ya. Oke, siapa lagi yang sudah teman-teman? Periksa dirimu. Miss, nomor 2 nggak bisa. Nomor 2 nggak bisa. Nah, hati-hati. Raisya juga ya. Perhatikan di sini variabelnya yang drink. Coba. Yang salah nih yang Miss Dania ini ya. Gambar ya teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan lagi.
Oke, siapa yang sudah? Selain Fatih? Aku juga nggak bisa, udah bener kok. Udah bener ya? Waduh, kenapa ya? Oke, kalau gitu teman-teman yang masih belum bisa, bisa di skip ke nomor 3 nggak teman-teman? Di situ soalnya. Kalau bisa di skip ke nomor 3 boleh ya. Untuk saat ini nomor 2-nya tidak usah dikerjakan dulu, takutnya memang ada kendala di platform beberapa siswa ya, kayak waktu itu ya teman-teman ya. Jadi untuk sementara kita lewati dulu nomor 2 dan coba teman-teman kerjakan nomor 3 ya. Silakan. Ada lagi yang sudah selain Fatih? Anyone? Boleh coba dulu ya. Tadi nomor 3 Miss Deni udah kirim tuh di chat box kalau teman-teman bingung ya. Miss tetap gak bisa, udah sama. Udah sama. Oh ya udah kalau gitu di skip dulu ya Raisya ya. Kamu coba kerjakan nomor 3 dulu nih. Wah, berarti ada kendala platform ini beberapa siswa kayak waktu itu ya. Nanti caranya gini, teman-teman kali ini kan di skip dulu. Nah, itu nanti beberapa jam lagi atau mungkin besok mau coba-coba platform Algonova. Nah, itu boleh masuk lagi ya, teman-teman ya. Kayaknya udah bisa kalau seperti itu. Oke deh, baik. Siapa lagi yang sudah periksa dirimu, teman-teman? Ada lagi yang sudah selain Fatih? Oh, Kaira sudah. Oke, good job. Dinda sudah. Oke, nice. Yang lainnya? Oke deh. Kalau Baru gitu, bisa, kenapa, Din? baru bisa. Baru bisa. Oke, good. Finally ya. Untung aja nih. Oke, Raisya. Semangat ya. Nomor 3 udah Miss Dani kirim tuh di chat box. Oke, karena sudah lumayan banyak ya yang sudah periksa dirimu. Sekarang kita sambil mengulas dulu materi hari ini ya. Yang belum selesai boleh dilanjutin dulu. Yang sudah boleh ikutan berdiskusi ya. Teman-teman, Miss, kira-kira iya? tadi kan aku baru keluar periksa di Limo. Kenapa? Terus kan Aku sudah. ya ada notifikasi, ada hadiah. Mm-mm. Pas itu kan aku cek ya, Iya, tapi pas kan itu error ya, iya. harus di reload lagi. Mm-mm. Tapi pas di reload malah hilang. Hilang ya notifikasinya ya? Iya, Iya, jadi kalau notifikasi itu dia sekali lihat aja tuh Fatih ya, jadi teranggapnya tuh Fatih sudah melihat. Jadi untuk yang price itu, kalau teman-teman misalnya kemarin sudah upload projectnya ke Hall of Fame atau community, nah itu kalau banyak yang like teman-teman, itu nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah gitu, special prize ya. Untuk special prize-nya itu nanti coba deh Miss Deni coba tanyakan dengan tim yang terkait ya. Karena tadi Fatih padahal kayaknya belum mendapatkan informasi yang lebih ya terkait ini ya. Nah, nanti coba Miss Deni tanyakan dulu kepada tim ya. Oke deh, kalau gitu teman-teman, kita sambil mengulas materi hari ini, kira-kira hari ini kita belajar apa sih tadi namanya teman-teman? Variabel. Variabel yang seperti apa variabelnya? Data Data atau tipe dari variabel ya teman-teman. Tadi tipe dari variabel ada berapa? Dengan masih ingat nggak teman-teman? 3, ada apa aja? tiga, Yes, apa aja nih? ada angka, Mm-mm. terus apa ya? Dan salah Ka- benar. Tanda Mm-mm. kutip, Yes, string ya namanya string. ya, Lalu satu lagi Logika. logika. Good job. Hebat. Itu dia tipe-tipe dari variabel ya teman-teman. Sekarang Miss Dania mau tanya, kira-kira hari ini yang paling sulit di bagian mana nih teman-teman? Tadi ada Scratch, Boot Mars, dan Periksa Dirimu. Yang paling sulit Bon nih. Mars, Kalau Kaira Boot Mars. Oke, yang lain. Yang paling sulit yang mana teman-teman? Buat Mars. Akar juga Boot Mars. Mars. L juga buat Mars. Fadil, Raisya, Fatih, Dinda? Scratch. Oh, kalau Raisya Scratch. Scratch, Fatih juga Scratch. Kalau Dinda dan Fadil? Scratch, Wah, Fadil Scratch ya. Dinda? Scratch,
Scratch. Oh, oke deh. Memang ya teman-teman ya, hari ini Miss Dania bisa katakan materinya cukup challenging ya. Miss Dania mengiyakan betul nih, memang semuanya lumayan challenging, bukan sulit ya, tapi dia tuh benar-benar men-challenge kita gitu ya teman-teman, supaya memang teman-teman itu melatih pemahaman terkait tipe data dan juga variabel tadi tuh. Dan menekankan, kalau teman-teman perhatikan, menekankan terkait atur variabel di awal sama mengubah variabelnya gitu ya. Tapi tenang saja, kita masih ada beberapa lesson nih untuk menghabiskan modul variabel ini. Jadi nanti Miss Dania bisa yakin kalau teman-teman nanti juga akan terbiasa kok terkait penggunaan variabel ini. Tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, sekarang Miss Dania mau tanya, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya? Nggak ada. Tidak ada? Yang lain? Miss, yang Iya. toko Roblox itu kapan bukanya? Nah iya, jadi kalau toko Robux silakan teman-teman cek selalu ya, karena di minggu lalu tuh yang 200 Robux tuh ready stock loh teman-teman. Jadi teman-teman coba cek ya, apalagi ini lagi ada momen liburan nih. Bisa jadi di 2 minggu ke depan tuh momen liburan. Coba teman-teman cek-cek toko Robuxnya, biasanya dia akan lumayan stok ya, stoknya lumayan banyak gitu. Habisnya cepet banget, Miss. Iya benar, karena di war nih, di war sama student-student yang memang ini nih, dia benar-benar ngincer ya, ngincer Robux, jadinya habisnya cepet banget gitu. Semangat ya teman-teman ya, boleh dicek selalu ya. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih lagi-lagi untuk teman-teman yang masih semangat ya mempelajari materi di hari ini. Berarti minggu depan sudah banyak yang liburan, happy holiday semuanya. Kalau masih ada waktu teman-teman bisa sambil coding juga ya, karena kalau coding itu tetap berjalan kok teman-teman, walaupun di liburan, supaya memang teman-teman produktif ya, seperti itu. Oke deh, kalau gitu kita mau foto dulu ya. Silakan teman-teman bisa berpose dulu. Let's go. Fatih boleh dinyalakan kameranya dulu ya. Oke. Error, Miss. Ah, error ya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau gitu yang ini ya, yang bisa on cam dulu ya. Boleh berpose dulu teman-teman. Miss Dani hitung sampai 3. 1, 2, 3. Wih, mantap. Oke deh teman-teman, jadi itu dia dari Miss Dania hari ini. Itu dia dari materi kita hari ini. Ketemu lagi berarti di minggu depan insya Allah ya teman-teman ya. See you next week. Bye-bye, selamat Makasih, istirahat. Miss. Sama-sama. Miss, Happy Assalamualaikum. holiday. Eh, Waalaikumsalam. Miss. Bye.